Menurut teori Waisa, masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia dibawa oleh. Jadi, terdapat 5 teori yang menyatakan tentang masuknya kebudayaan Hindu ataupun Buddha ke Indonesia. Nah, 5 teori tersebut salah satunya adalah teori Waisa. Berikut kelima teori tentang masuknya Hindu Buddha. Yang pertama, teori Waisa. Nah, menurut pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang kemudian berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Nah, teori Waisa ini pendapat N.J. Krom. Ia menyatakan bahwa Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang berinteraksi dengan masyarakat lokal atau masyarakat Nusantara pada saat itu. Nah, para pedagang ini singgah ke wilayah atau ke perairan Indonesia. Pada saat itu para pedagang kan menggunakan kapal. Nah, kapal para pedagang ini bersandar di wilayah pelabuhan Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Nah, mereka ini berada di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena mereka untuk melanjutkan perjalanan harus menunggu angin musim, baik angin musim barat ataupun musim timur, yang akan membawa kapal mereka untuk sampai ke wilayah yang dituju. Nah, mereka mendarat atau beristirahat sebentar di Indonesia. Nah, pada saat inilah terjadi interaksi antara pedagang yang mereka telah menganut agama Hindu-Buddha dengan pedagang atau masyarakat lokal Indonesia atau Nusantara. Nah, hal inilah, interaksi ini yang kemudian menyebabkan Hindu-Buddha ini menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Teori yang kedua yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini merupakan pendapat dari J.J. van Leur. Nah, menurut pendapat beliau, Hindu-Buddha dibawa atau disebarkan oleh kaum Brahmana. Nah, kenapa kaum Brahmana? Anggapan dari J.J. van Leur ini diperkuat dengan dugaan bahwa karena hanya kaum Brahmana yang menguasai kitab Weda. Nah, jadi pada saat itu kaum Brahmana lah yang memiliki hak untuk menguasai isi dari kitab Weda. Jadi kitab Weda ini hanya diperuntukkan atau bisa dikuasai oleh kaum Brahmana. Hal inilah yang memperkuat dugaan bahwa kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian, teori yang ketiga yaitu teori Ksatria. Teori ini yaitu menurut pendapat dari C.C. Burke, ia mengatakan bahwa golongan bangsawan atau prajurit yang kalah perang
dan melarikan diri Nah, para prajurit atau kaum bangsawan ini pada saat itu yang kalah berperang, mereka ini melarikan diri. Nah, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Nusantara inilah kemudian mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kemudian teori yang keempat yaitu teori arus balik. Nah, teori ini dikemukakan oleh F.D. Bos yang menyatakan bahwa pada saat itu Hindu-Buddha dapat tersebar ke Indonesia atau ke Nusantara karena peran aktif dari masyarakat Nusantara sendiri. Nah, jadi pada saat itu masyarakat lokal belajar tentang Hindu-Buddha ke India. Nah, setelah mereka belajar ini, kemudian pulang dan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Kemudian ada teori yang terakhir yaitu teori Sudra. Nah, teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha menyebar ke Indonesia atau ke Nusantara dengan peran kaum Sudra. Nah, jadi yang menyebarkan Hindu-Buddha pada saat itu adalah kaum Sudra. Nah, yang dimaksud dengan kaum Sudra ini adalah para budak. Mengapa mereka sampai ke Indonesia? Mereka pada saat itu alasannya adalah budak ingin memperbaiki nasib atau memperbaiki kelayakan hidupnya. Nah, jadi para kaum Sudra ini kemudian berpindah atau bermigrasi ke Nusantara. Nah, dari migrasi inilah mereka menetap ke Nusantara, akhirnya tersebar ajaran Hindu-Buddha. Sehingga berdasarkan soal, menurut teori Waisa, masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu dibawa oleh para pedagang. Ini merupakan pendapat dari N.J. Krom.